Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul media penyimpanan. Yang pertama itu ada rekan saya Bagas Subisono. lalu saya Ahmad Rivaldi, saya Hamzah Kurniawan, saya Muhammad Zidan Tama. Yang pertama ada pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita menyimpan, mengelola dan mengakses data. Media penyimpanan memainkan peran krusial dalam evolusi ini, dari pita magnetik hingga solid state drive. Kapasitas dan kecepatan penyimpanan data terus meningkat secara signifikan. Pada era digital saat ini, kebutuhan akan penyimpanan data yang lebih besar, cepat dan efisien semakin meningkat. Hal ini mendorong pengembangan berbagai teknologi penyimpanan mulai dari hard disk konvensional hingga SSD yang lebih cepat, serta solusi penyimpanan berbasis cloud. Masing-masing jenis media penyimpanan memiliki kelebihan dan aplikasi khusus dalam berbagai bidang, mulai dari komputasi pribadi hingga pusat data berskala besar. Memahami karakteristik, kelebihan, dan kekurangan berbagai jenis media penyimpanan menjadi penting dalam konteks pengelolaan data modern. Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi berbagai aspek media penyimpanan termasuk perkembangan jenis-jenis serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada pengertian media penyimpanan. Media penyimpanan adalah komponen penting dalam perangkat komputer yang berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis data digital seperti dokumen, gambar, video, program, dan lainnya. Data yang disimpan dapat diakses dan digunakan kembali kapan saja dibutuhkan. Fungsi media penyimpanan. Menyimpan data. Fungsi utama media penyimpan adalah untuk menyimpan data secara permanen atau sementara. Data yang disimpan dapat berupa file, program, sistem operasi, dan lainnya. Mempertahankan data. Media penyimpanan menjaga agar data tetap aman dan tidak hilang meskipun perangkat dimatikan atau dihidupkan kembali. Memindahkan data. Media penyimpanan dapat digunakan untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Misalnya, memindahkan file dari komputer ke flash disk, atau dari flash disk ke smartphone. Membuat cadangan data. Media penyimpanan sangat penting untuk membuat cadangan data atau backup. Dengan membuat cadangan data Anda akan aman jika terjadi kerusakan pada perangkat utama. Untuk sejarah singkat perkembangan teknologi penyimpanan sendiri itu ada dari 1950, yaitu ada magnetic drum, salah satu bentuk awal penyimpanan data komputer yang berbentuk silinder berputar dengan permukaan yang magnetik. Untuk 1956 sendiri itu ada HDD atau hard disk drive. IBM itu memperkenalkan HDD pertama kali itu IBM 350. Kapasitas awalnya itu cuma 3,75 MB. Untuk 1963 sendiri ada compact cassette yang digunakan untuk menyimpan audio dan kemudian data komputer. Untuk 1969 sendiri itu ada floppy disk. Ya, IBM itu memperkenalkan floppy disk itu ukuran 8 inci yang menjadi standar untuk penyimpanan portable. Untuk 1980-an itu ada CD-ROM, compact disk. Untuk penyimpanan data digital, kapasitas awalnya itu cuma 650 MB. Untuk 1990 sendiri itu ada DVD, digital verslide disk. Evolusi dari CD yang dengan kapasitas lebih besar. Untuk 1994 sendiri itu ada solid state drive atau SSD. Untuk penyimpanannya sendiri itu berbasis flash memory. Untuk awalnya itu sangat mahal dan kapasitasnya itu terbatas. Untuk di tahun 2000-an sendiri itu ada USB flash drive yang penyimpanan itu portable dan bisa menggantikan floppy disk. 2006 sendiri ada Blu-ray disk, penyimpanannya optical disk dengan kapasitas lebih besar dari DVD. 2010 itu ada cloud storage, penyimpanan data online yang dapat diakses dari mana saja. Untuk di tahun 2020 sendiri itu ada NVMe SSD dan QLC NAND. SSD sendiri dengan kecepatan yang sangat tinggi dengan kapasitas yang besar. Beberapa hal tentang media penyimpanan. Yang pertama itu ada apa sih media penyimpanan itu? Media penyimpanan sendiri itu tuh merupakan yang lebih kenal itu
Cloud storage yang merupakan layanan berbasis internet yang memungkinkan pengguna atau user menyimpan berbagai jenis file seperti dokumen, foto, video, atau data-data yang lainnya di server jarak jauh. Dengan begitu kita itu dapat mengakses file-file yang kita simpan itu di mana aja dan kapan aja. Asalkan kita tuh terhubung sama internet. Untuk mengapa media penyimpanan itu penting sendiri tuh untuk aksesibilitas juga, file-file itu tersedia selama ada internet, baik itu dari smartphone, komputer atau tablet. Untuk keamanan sendiri itu banyak layanan cloud storage yang menawarkan fitur enkripsi tambahan yang melindungi data dari akses yang tidak sah. Untuk sinkronisasinya sendiri itu merupakan perubahan yang dilakukan pada satu perangkat secara otomatis terupdate di perangkat yang lain yang terhubung. Untuk backupnya sendiri itu ada file-file yang kita simpan itu akan aman di cloud sehingga kita itu nggak perlu khawatir kehilangan data atau akibat kerusakan perangkat. Jadi kita bisa buka di perangkat yang lain selama cloudnya masih ada. Untuk kolaborasinya sendiri itu beberapa layanan itu memungkinkan beberapa orang itu untuk mengedit dan berbagi secara bersamaan. Untuk kegunaannya dalam sehari-hari, kegunaan sehari-hari dalam media penyimpanan itu memudahkan kita untuk berbagi dengan teman atau keluarga. Untuk kerjasama timnya sendiri itu memudahkan kita untuk bekerja sama pada proyek yang sama, berbagi dokumen atau melakukan edit bersama-sama. Backup data yang penting, melindungi data seperti dokumen-dokumen pribadi, kontak, dan password. Untuk akses filenya, kita memiliki akses file itu dari mana saja, selalu memiliki akses file yang dibutuhkan, baik saat sedang bepergian atau sedang bekerja di rumah. Lalu ada analisis kasus. Yang pertama ada komputer pribadi, penggunaan dalam komputer pribadi. Sistem operasi sebagai tempat penyimpanan operasi, aplikasi, dan data pengguna. Penyimpanan dokumen, menyimpan berbagai jenis dokumen seperti dokumen teks, spreadsheet, presentasi, dan gambar. Penyimpanan media, menyimpan file multimedia seperti musik, video, dan gambar. Lalu backup data, melindungi data penting dari kerusakan atau kehilangan dengan melakukan backup secara berkala. Dan selanjutnya virtualisasi, yaitu memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi secara bersama pada satu perangkat keras. Dan perangkat mobile. Penggunaan dalam perangkat mobile yaitu penyimpanan aplikasi atau menyimpan aplikasi yang diunduh dari toko aplikasi. Lalu menyimpan data atau menyimpan data pribadi seperti kontak, pesan, foto, dan video. Lalu menyimpan musik, video, dan gambar yang diambil menggunakan perangkat mobile. Lalu menggunakan kartu memori untuk menambahkan kapasitas penyimpanan perangkat. Dan untuk server sendiri, menyimpan data dalam jumlah besar seperti database perusahaan, email, dan website. Dan membackup data dari server-server lain untuk tujuan keamanan. Untuk virtualisasi sendiri memungkinkan menjalankan beberapa server virtual pada satu perangkat kelas fisik. Dan cloud storage menyediakan layanan penyimpanan data berbasis cloud untuk penggunaan akhir. Lalu yang selanjutnya ada perbandingan media penyimpanan internal dan eksternal. Media penyimpanan internal terpasang langsung di dalam perangkat komputer atau laptop ataupun tablet dan tidak dapat dilepas dengan mudah. Contohnya hard disk drive atau HDD, lalu solid state drive atau SSD, dan RAM. Kelebihannya adalah kinerjanya lebih cepat, terutama SSD karena data tersimpan lebih dekat dengan prosesor. Lalu keamanan lebih terintegrasi dengan sistem operasi sehingga lebih aman dari pencurian fisik. Kekurangannya adalah kapasitas terbatas dan sulit ditingkatkan tanpa mengganti komponen. Probabilitasnya tidak dapat dibawa kemana-mana dengan mudah. Biaya penggantian umumnya lebih tinggi. Lalu media penyimpanan eksternal adalah media penyimpanan yang dapat dilepas dan dibawa kemana saja. Contohnya flash drive, hard disk eternal, memory card, dan cloud storage. Kelebihannya adalah mudah dibawa dan digunakan di berbagai perangkat. Kapasitasnya juga dapat dengan mudah ditambah dengan membeli media penyimpanan yang baru. Cadangan data ideal untuk membackup data penting. Kekurangannya yaitu lebih lambat dibandingkan media penyimpanan internal. Lalu untuk keamanan sendiri lebih rentan hilang atau dicuri karena terpisah dari perangkat komputasi itu sendiri. Lalu untuk konektivitasnya membutuhkan port yang tersedia pada perangkat. Jadi kalau portnya nggak ada,
harus pakai konektor. Selanjutnya yaitu ada perkembangan media penyimpanan. Masa depan penyimpanan data semakin menjanjikan dengan teknologi-teknologi baru yang inovatif. Beberapa tren utama yang perlu diperhatikan adalah: 1. Penyimpanan berbasis DNA, yaitu data disimpan dalam molekul DNA, menawarkan kapasitas yang sangat besar dan daya tahan luar biasa. 2. Penyimpanan holografik. Data disimpan dalam bentuk 3D, meningkatkan kapasitas dan kecepatan akses. 3. Penyimpanan kuantum, memanfaatkan prinsip kuantum untuk kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi. 4. Penyimpanan awan yang lebih canggih, yaitu fitur-fitur seperti AI akan meningkatkan efisiensi pengelolaan data. 6. Perangkat penyimpanan terintegrasi, yaitu penyimpanan akan semakin terintegrasi dengan perangkat sehari-hari. Tantangan yang perlu diatasi yaitu: 1. Keamanan data, yaitu resiko kebocoran data semakin besar. 2. Biaya, teknologi baru seringkali mahal. 3. Standarisasi, yaitu kekurangannya standar yang jelas dapat menghambat interoperabilitas. Peluang yang terbuka: 1. Inovasi dalam komputasi, yaitu teknologi baru akan mendorong pengembangan aplikasi yang lebih canggih. 2. Efisiensi energi, beberapa teknologi baru lebih efisiensi energi. 3. Pemanfaatan data yang lebih baik, analisis data dalam skala besar akan menghasilkan wawasan yang lebih mendalam. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengujian pada berbagai jenis game, dapat disimpulkan bahwa SSD secara signifikan meningkatkan kinerja gaming dibandingkan HDD. Waktu loading game pada SSD jauh lebih singkat, sehingga pengalaman bermain game lebih lancar. Selain itu, SSD juga memberikan keunggulan dalam hal frame rate yang lebih stabil, terutama pada game-game yang menuntut performa tinggi. Namun perlu diperhatikan bahwa perbedaan kinerja ini sangat bergantung pada spesifikasi perangkat keras lainnya, seperti prosesor dan kartu grafis. Sekian dari kami, terima kasih.